Yap, udah live. Udah live ya. Ya kita cek dulu di Facebook, teman-teman. Mungkin saat ini teman-teman yang udah menyaksikan Ya, ramai ya di live studio kita ramai. berdesak-desakan. Hangat ya. Kebetulan kan anginnya lumayan dingin ya. Di hotel juga begini kok. Oh begitu? Iya. Waduh. Kan itu ASEAN. Bukan. Emang kita tidur sekamar rame-rame maksudnya. Wah, Oke, suara udah hari masuk. ini kita ramai sekali ya. Betul. Udah, suara udah masuk. Ya mungkin. Oke, kita langsung mulai ya dengan radio. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali kita dalam acara obrolan RTISI. Dan bersama kita berdua, saya Amina. Ya, saya Aditya dan juga tamu spesial kita di hari ini adalah Seringai Band. Was. Langsung aja kita perkenalkan dari yang di samping Amina. Yes. Oke, saya Sammy, saya adalah basis di Seringai. Oke. Saya drummer di Seringai. Saya Aryan, vokal. Saya Ricky, gitar. Tepuk tangan sekali lagi. Seringai Band. Ya. Ini boleh tahu nggak ya? Kan baru saja performs nih. Ada di Taipei, di Taichung dan di Kaohsiung. Betul. Jadi dari seluruh Taiwan, mulai utara, sentral, Kaohsiung dibabat habis. Gimana nih? Kesannya. Iya, kesannya. Untuk Taipei sendiri Ini untuk mungkin pertama kali ya untuk kali pertama kan di Taiwan ya. Jadi kesannya gimana dulu deh? Mungkin untuk secara keseluruhan di Taiwan. Kalau bisa diulang lagi dari Taichung, terus kemudian Taipei, Kaohsiung lagi, kita Nambah nggak lagi, nolak sih. nambah lagi. Iya. Ini kode keras, berarti nanti bakal ada konser selanjutnya. Malah mudah-mudahan kita bisa bawa temen malah ke sini. Ois, kita aminkan, kita Band lain aminkan. gitu. Karena ternyata scene-nya sangat hidup ya. Maksudnya Oke. ya kita udah denger dari sebelum-sebelumnya teman-teman di Indonesia banyak di Taiwan, scene-nya seperti apa gitu. Cuman baru menyaksikannya kemarin gitu. Dan menarik banget, udah antusias banget. Terutama teman-teman Indonesia yang ada di sini. Ya. Tapi juga ngelihat ternyata guyup. Benar sih, that's one way to put it, iya, ya kan? antara teman-teman Indonesia dan teman-teman Taiwan. Iya. Mereka bonded together by metal. Benar. Jadi bahkan kita sempat ngobrol sama beberapa sinister Taiwan gitu. Mereka sendiri mengakui bahwa sekarang skena musik keras di Taiwan jadi seru gara-gara teman-teman Indonesia Ya. Oke. gitu. Nah, dan kita menyaksikan sendiri gitu kemarin gitu. Oke. Dan maksudnya mereka juga ini ya, kayak selain mereka juga terorganisir gitu ya, mereka juga punya support system. Maksudnya di luar mereka yang menyukai musik dan pengen pergi ke konsernya untuk nonton gitu ya, tapi mereka punya misalkan restoran Indonesia yang jadi sponsor, terus kemudian jadi tiket box, kemudian sekaligus jadi penonton juga. Si owner restoran ini gitu. Ini sesuatu yang kita belum pernah temuin di negara lain mungkin. Di ya. negara kita sendiri pun tidak terjadi seperti itu. Iya, bahkan, gitu. iya. Terus kayak si komunitas Indonesian metalhead Taiwan itu ternyata solid banget. Mereka datang sampai 2 kali 3 kali show datang terus gitu. Wow. Jadi emang kita bahkan merasa lebih dihargai. Lebih dihargai. Tapi kayaknya orang-orang Indonesia pada saat mendengar ada pemusik band Indonesia, mereka udah bangga banget dan pengen menikmati. Nah, kalau boleh tahu asal mula dari nama band ini Seringai dan berapa kelompoknya, terus selain dari musik metal, ada jenis musik lain lagi nggak yang ditampilkan? Kalau historically sih kita dari tahun 2002 ya. 2002. 2002 betul. Udah berapa? 23 tahun umur bandnya. Wow. Bukan band muda. Nah, nama mungkin Aryan yang bisa cerita kali ya, karena waktu itu idenya dari Iya, Aryan. itu nyontek dari band lain. Gampang ya ternyata. Harus mikir ya udah. Enggak sih, waktu itu emang mencari nama band yang lebih apa ya? Nama Indonesia tapi enggak lazim. Ada arti nggak Seringai? Seringai itu Menyeringai, menyeringai, kata menyeringai. Green. kata dasarnya. Oke. Tapi kan tidak terdengar seperti bahasa Indonesia. Banyak Betul. yang masih nggak tahu seringai apa itu Iya. gitu. Tapi ternyata ini bahasa Indonesia gitu. Ya. Oke. Oke, jadi mungkin teman-teman yang saat ini baru pertama kali mendengar kata Seringai Band ya, ini saat ini
udah menyelesaikan konsernya di Taiwan ya. Tadi udah bilang ya 3 hari Taipei, kemudian Taichung dan juga Kaohsiung, dan nanti juga bakal bertolak ke Jepang. Karena setelah ini juga bakal konser lanjut di Jepang, maka berbahagialah Anda yang di Taiwan. Bisa kedatangan, dan kita juga sangat bahagia sekali. Awalnya sebetulnya ini tadinya tur Jepang, jadi tur Jepang ini memang sekitar mau 2 minggu. Sebelum kita main ke Tokyo, kita ke Osaka tuh kan agak jauh, Osaka, Kyoto, Nagoya. Hanya saja waktu itu promotornya mungkin masih mencari-cari tempat atau bagaimana, belum fix. Terus masuk tawaran untuk main di Taiwan. Jadi akhirnya yang Taiwan lebih siap, ya udah kita ambil. Kemudian sekali masuk langsung 3 tempat sekaligus gitu. Betul. Makanya jadi jauh lebih siap gitu. Ya, jadi antusias ya. Apa nih? Naik ke HSR ya, kereta cepat. Dari satu tempat ke tempat lain. Betul. Gotong-gotong alat. Ngomong-ngomong soal gotong-gotong alat, itu kayaknya ada satu foto yang pas di Instagram gitu ya. Saya itu kepikiran langsung kayak The Beatles gitu loh. Misalnya kalau The Beatles itu kan fotonya di zebra cross, kalau ini di pinggir jalan. Jadi ini kayak emang ada kesan-kesan Beatles ya, tapi versi metal. Sebenarnya ini waktu itu kami kekurangan uang, jadi mencoba menjual tas. Koper ya. Jadi ini obrolannya berapa nih satu koper? 3.000. Ini bisa dilihat kalau jumlah koper sama orangnya ini kan nggak sesuai ya, jadi satu orang angkut 2. Tapi ini emang perlengkapannya lah ya, mungkin dari gitarnya segala macam. Yang ada satu yang tinggi itu outsize, nah itu juga lumayan jadi masalah karena kayak taksi itu belum nggak mau terima gitu ya. Panjang. Bahkan ketika kita berangkat ke sini karena kami naik sebuah maskapai tertentu, ternyata peraturannya ini masuknya ke outsize, jadi kita harus nambah lagi ya $3 juta. Enggak. Mending beli alat baru semuanya di sini. Yang mau dibeli ya 3 juta. Tapi serulah suka duka touring internasional tuh itu tuh. Kan kita nggak bisa pakai tim banyak kan, maksudnya nggak bisa bawa kru sebanyak biasanya. Yang lengkap gitu ya. Mungkin kalau misalnya di Indonesia kita udah terbiasa manggung, masing-masing udah punya krunya sendiri, dan sekarang kita balik lagi jadi kayak mandiri lagi gitu. Orang yang lebih terbatas ya, membantu. Kita biasanya nggak mandiri gitu kan. Enggak. Aku biasanya diurusin. Tapi enaknya juga ketika lagi konser itu juga ada featuring dengan band-band lokal. Band-band lokal Indonesia yang ada di Taiwan. Contohnya kayak salah satunya ya Jubah Hitam yang emang lumayan terkenal nih di Taiwan. Apalagi kan baru-baru ini juga sempat tampil di Istana Presiden Taiwan waktu itu. Ya, jadi ini juga kayak Jubah Hitam ternyata tampil juga. Jadi kayak emang kayak sekalian silaturahmi lah ya. Intinya dari budaya metal bisa silaturahmi, kemudian sambil nyanyi bareng, ini juga emang keren banget nih. Justru kita juga banyak ketemu sama teman-teman Indonesia di sini justru dengan band-band ini, dan kita jadi ngobrol juga sama sister lokalnya juga dari situ gitu. Salut sih ngelihat mereka kayak main band, apalagi mereka nih main bandnya tuh cukup profesional gitu menurut kami gitu ya. Dan untuk bikin band profesional yang harus bikin album, bikin lagu apa segala macam di sela-sela pekerjaan mereka itu butuh dedikasi yang tinggi gitu. Kadang-kadang mereka membernya juga ternyata beda-beda kota juga gitu. Jadi harus nyari waktu. Effort banget tuh buat cari. Ayo kita ketemu, kita udah punya lagu, kita ketemu latihan di kota A, B, C gitu. Dan yang menariknya kan genre metal itu bukan genre yang populer ya. Maksudnya populer. Acquired taste lah yang maksudnya. Ya kan? Bukan populer, tapi tidak semua orang menerima gitu. Jadi bahwa mereka dedicate waktu, uang segala untuk bermain genre musik itu tuh ya murni karena passion gitu. Betul. Jadinya. Kalau untuk suara musik-musik metal itu apakah harus punya keterampilan lebih untuk bernyanyi? Kayak the screaming gitu ya. Ala Linkin Park gitu misalnya kayak begitu. Apakah mungkin ada kayak gimana gitu yang membedakannya gitu loh? Berkarakter sih kalau gue pribadi ya. Maksudnya ada yang mungkin bisa vokalnya bisa tinggi dan sangat rendah. Itu emang udah terlatih atau emang udah dapat gifted lah gitu. Gifted gitu. Tapi ada juga yang berkarakter tapi malah itu sesuatu yang unik gitu misalnya. Kayak misalnya let's say vokalnya Dave Mustaine Megadeth gitu. Dia dibilang suaranya bagus, enggak juga, tapi dia berkarakter, dia agak sengau gitu. Terus cara nyanyinya juga dia kayak sinis gitu kan. Jadi Megadeth berkarakternya seperti itu gitu. Lebih capek nggak sih dibandingkan dengan musik-musik lain?
Iya, karena kan intens jingkrak-jingkrak biasanya. Gitu. Kalau udah masuk ke biasanya. musik mungkin udah nggak capek lagi, udah lebih Udah high menyatu banget ya. dengan musiknya gitu. Tapi kalau live sih lebih ke adrenalin aja sih. Oh, ya. Wow. Ditambah adrenalin, tapi kalau soal fit atau enggak sih emang harus fit sih. Gitu. Apalagi kalau diseringnya juga sebetulnya kan kita bukan band yang terlalu sadar dengan Kesehatan. kefitan itu gitu. Jadi Waduh. ya kayak sebetulnya kayak gue nggak suka olahraga tapi ya gue memaksakan olahraga biar bisa tetap fit. Oke. Misalnya. Oke, luar biasa. Kenapa? Mau belajar nih? Iya, pengen Boleh les privat di sini. Ini tiba-tiba langsung metal ini tiba-tiba. Untuk siaran nggak terlalu kepake sih sejujurnya. Tapi ya nggak apa-apa, skill kan tetap skill ya, bagus-bagus aja. Oke, tapi ini kan ngomong-ngomong ini kali pertama ke Taiwan gitu kan. Jadi setelah menginjakan kakinya ke Taiwan gitu kesannya gimana tuh? Sirik. Mungkin dari sisi cuaca. Kok bisa Iya, sirik apa nih? Ya itu tadi infrastruktur Infrastrukturnya. kita udah ke 3 kota nih. Ya, Iya. Taipei. Semua tuh Taichung, mirip sama gitu. Sementara kalau balik ke Indonesia tuh Jakarta tuh tersentralisasi Oke. gitu kan. Yang paling agak mendekati mungkin Surabaya gitu. Mhm. Tapi di kota-kota lain kan lumayan jauh Jomplang. gitu. Jomplang, tapi jomplangnya juga bukan karena sesuatu jomplang bagus. Maksudnya mungkin yang kota lain misalnya kayak Osaka dengan Kyoto lebih tradisional misalnya. Di sini tuh nggak juga gitu. Emang karena emang nggak beres aja gitu. Jakarta di Tata Indonesia. kotanya. Di Indonesia. Ini mungkin menjadi sebuah PR ya untuk pemerintah kita yang ada di Indonesia sana gitu ya. Apalagi pemerintah daerah gitu ya. Ya Itu salah mungkin satunya. Taiwan lebih kecil, jadi mungkin pembangunannya bisa lebih merata. Ya, lebih Kalau merata Indonesia kan berpulau-pulau gitu. Mungkin ya. Jawa aja. Tapi Kalau kalau yang lain dulu, Jawa aja banyak yang jomplang. Ya tapi kalau kita ngobrol kemarin sama beberapa teman-teman, terutama teman-teman Indonesia yang tinggal di sini ya, kan mereka jadi compare. Mereka punya pengalaman di Indonesia gimana, di sini gimana. Nomor satu sih penegakan hukum. Oke. Ya. Di sini tuh jelas, strict jelas gitu. Sorry to say di Indonesia kan tidak begitu gitu. Ya. Jadi itu kayaknya salah satu sumber utama kayak pembahasan kita kemarin Ki ya. Betul. Selama di kita bapak-bapak yang isinya bisa lah tolong diatur nggak akan kita mencapai itu. Selama bapak-bapak pejabat di sana tolonglah diatur gimana caranya nggak akan kita sedangkan ini hukum strict gitu. Ini emang boleh sejujur ini. Ya tapi emang kurang lebih. Itu faktanya begitu Ya, kan. faktanya begitu. Iya, IYK if you know lah ya. Kurang lebih seperti itu. Iya TTA aja. Selain dari transportasi nih, ada nggak yang lebih menarik di hati Kuliner mungkin Ya. nih atau Kuliner tuh sejujurnya Kabar kami ya? tuh kami baru menemukan tuh pas hari terakhir. Tadi malam. Tadi malam. Iya, benar. Maksudnya yang kecil-kecil ada Oke, gitu iya, ya, iya. kayak street food gitu kecil-kecil ada. Terus teman-teman juga beberapa ke night market. Tapi kemarin tuh kami dibawa oleh teman lokal, mau makan seafood di sini. Oke. Yang benar-benar sangat otentik, nggak menunya juga nggak ada bahasa Inggrisnya. Iya. Jadi Pas kita emang- makan, Allahu Akbar. Langsung ingat pada agama. enak banget terus beberapa rasa yang kita nggak pernah rasain gitu. Iya. Betul. Iya, maksudnya di Indonesia tuh emang nggak ada nih gitu. Iya, iya. Walaupun Karena di Indonesia walaupun banyak di kan Indonesia banyak Chinese Chinese food, tapi wah ini beda nih. beda banget. beda. Kayak ada beberapa dish yang rasanya tuh benar-benar baru gitu. Kita sering makan Chinese food gitu ya. Tapi kayak ada yang beda nih. Kayak misalnya contohnya Hotpot lamb. tadi malam gue untuk pertama kalinya makan daging kambing di restoran Chinese. Iya. Oke. Bentuknya kayak hotpot gitu. Iya bentuknya. jadi iya. yang bro ya. Iya. Ya Yang itu. gitu. Terus pas dimakan nggak apa ya? Nggak gamey ya, nggak gamey. Nggak bau kambing. Kan kadang-kadang suka bau kambing Nggak ada kan. bandotnya. Iya. Jadi itu kayak sensasi baru ya. Aduh enak banget. Sensasi Jadi baru. pengen tahu udah makan yang gorengan Taiwan belum? Udah. Tadi kan bilang Yang udah mana dulu itu nih? udah. Yang Sering gorengan tuh. yang kayak gimana nih? Udah, Yang tahu. tahu. Gorengan Tahu. iya Oh, yang tahu. Belum. Harus dicoba, wajib. yang wajib. yang Abis ini. jangkrik, serangga-serangga gitu kan. Itu Thailand. Oh, Itu Thailand beda-beda. Stinky tofu ya itu Ya ya. sedikit tofu. Belum tuh. Ya, jadi ini mungkin pertanda juga nanti kalau emang gak cukup kan bakal ada kesempatan kedua gitu kan buat datang ke Taiwan gitu ya. Dan mungkin setelah tadi kan bilangnya antusias dari para penonton yang ada di Taiwan itu kan sangat kental sekali ya, sangat terasa sekali gitu ya. Jadi apakah ada kemungkinan besar nih bisa kayak menggelar nih next year mungkin? Sangat ingin sih. Sangat ingin. Pengen ya? Iya. Kita sangat ingin juga selain main lagi, siapa tahu kita bisa tap ke festival-festival yang ada. Nah, Ya, ini Mega boleh tuh. Port atau apa semua kayak gitu-gitu kan Betul, menarik betul. sebenarnya.
or kita bersama teman. Ya, itu juga menarik. Jadi kita bawa tandem lah gitu. Bawa tandem lah. Kita bilang ke teman-teman di Indonesia, band-band yang lain seru banget di Taiwan. Ngeband bareng gitu ya. Yang salah satu yang seru juga di sini menurut di sini dan di luar Indonesia sebenarnya adalah punya jaring live house, bar, jaring bar gitu enak gitu. Maksudnya emang tempatnya bukan yang besar, tapi terus proper, semua ada, backstage ada, sound oke, lighting ada, terus yang staffnya yang ngerjain semuanya ada. Ada, maksudnya kalau di Indonesia kan mesti nyari dulu karena lagi ngopi. Kayak di Indonesia sebenarnya ada juga sih. Ya, untuk acara radio kita karena waktu sudah tidak memungkinkan, kita akhiri dulu sampai di sini dan kita akan berlanjut terus di acara FB kita. Oke, lanjut. Tadi gimana? Tadi bilangnya orangnya ada. Ya enggak, maksudnya di Indonesia tuh kayak venue musik yang bener-bener ditujukan untuk musik tuh ada, tapi mungkin sedikit banget gitu. Untuk negara sebesar itu tuh terlalu sedikit gitu. Dan yang affordable juga nggak banyak. Dan akhirnya kita tuh banyak memakai tempat-tempat yang tujuan utamanya sebenarnya bukan untuk musik, untuk dijadikan tempat konser musik. Itu permasalahannya sih sebenarnya. Nah, sementara di sini gitu ya, bahkan kayak tempat kayak kita pertama kali main yang di Taichung kecil kan? Itu tempatnya kecil banget gitu sebenarnya, venue-nya kecil banget, tapi semuanya tuh secara ininya proper semua, dari alat, akustik ruangan. Jadi emang tempatnya tuh dibangun untuk musik gitu. Nah, itu memudahkan banget gitu untuk segala hal gitu, untuk band yang main, untuk band yang touring, yang bawa alatnya mungkin agak minimal, lebih minimal, itu semuanya tuh kayak terdukung dengan venue-nya gitu. Jadi lebih enak aja, dan band tour juga udah gampang kan jadinya, ada sirkuit club atau sirkuit venue gitu. Dan secara tiketing gitu kayak misalnya let's say tiket di 3 show ini kan $1,000 Taiwan. Kurang lebih. Itu berarti berapa? 500.000. Kalau di Indonesia 500.000 untuk nonton band underground nggak ada yang nonton. Iya, daya beli. Daya beli. Ini juga sama dengan di Jepang juga sekitar 500.000 atau 700.000 band di space kecil underground, tapi nontonnya band internasional gitu, yang cukup well known. Gitu di Indonesia masih tidak terjadi ya kayak gitu. Terus sama kultur minum juga membantu si venue. Iya, gue ingat gue pernah di Hamburg tuh ada venue untuk 1.000 orang, ada satu band luar main, terus gue merhatiin mereka kayak 2 lantai, jadi kayak yang atas tuh kayak apa, kayak serambi gitu loh. Terus yang bawah rame gitu, terus gue hitung ini di bawah barnya ada 3, di atas lihat ada 2. Oke. Jadi mereka dapat iseng hitung gitu, kalau tiketnya segini nih, let's say ada 1.000 orang, terus dari pendapatan gini ini, udah itu ketutup. Ya ketutup. Bisnis modelnya bayar bandnya aman, terus si promotor dapat profit, si ini juga si tempat juga dapat profit gitu. Jadi enak, jadi nightlife-nya kayak gitu enak hidup. Ya nggak usah kesana, maksudnya dari 3 show kita aja ini aja kan selalu ada rekap tiap malam gitu ya, ketutup, maksudnya kayak wah penghasilan satu acara itu dalam situ ketutup, worth it gitu untuk satu acara kecil tuh ketutup gitu. Kalau misalkan sejujurnya kita dapat penghasilan dari 3 show ini lebih dari cukup dari yang kita bayangkan. Tadinya kita nggak expect, bahkan nggak expect ternyata kita udah mikirnya expense aja gitu. Ternyata bisa nih beli gedung di Sudirman. Transport Jakarta sampai Taipei juga kan. Iya. Maksudnya nanya ke Hasan, promotor kami juga, lu merugi nggak? Enggak. Wow. Asalkan dia senang ya nggak masalah. KPR. Langsung ngurus KPR. Lagi ngurus KPR. Udah langsung mikirin KPR gitu ya, ambilnya di mana? Di Jaksel gitu ya, atau di Terus mana? kalau enaknya kalau live venue gitu kan emang udah ada izin entertainmentnya gitu kan. Sementara kalau kita balik ke Indonesia, bikin event harus ada izin polisi, udah gitu kadang-kadang minta tambahan gitu kan. Ada ormasnya minta tambahan. Sekarang RUU-nya mau ini lagi. Makanya kita harus menolak ya. Masuk. Sekali lagi pertanyaannya, emang boleh sejujur ini?
Tapi nggak apa-apa ya. Tapi emang sih kurang lebih kayak begitu, maksudnya kalau untuk di Taiwan. Jelas izin polisi sebenarnya berapa sih? Nah, kenapa izin kesenian pertunjukan harus ke polisi dengan izin kepolisian? Maksudnya harusnya kan lembaga itu apa-apa bayar, apa-apa bayar. Tapi itu benar sih yang terjadi. Ya, makanya jadi sebenarnya kan kita jalan-jalan kayak gini kan tanda kutip studi ya. Oh, ternyata ada sistem yang lebih baik kok yang bisa bisa kita apply di kita gitu. Kalau di Inggris bahkan ini mereka punya 2 mayor. Mayor yang untuk hari sama nightlife mayor. Oke. Jadi dibagi 2 ya, ngurusin yang kehidup nightlife, maksudnya entertainment atau apa itu ada mayor sendiri gitu. Kalau di Inggris ya, gitu kan, ya. Maksudnya di Londonnya sih ya. Okay. Di kota besarnya. Sebenarnya kan kayak Jakarta, Surabaya gitu kan. Itu kan mendatangkan apa ya? Devisa pajak. Masukan juga. Amina juga pengen nanya nih. Kan kalau sudah tampil di beberapa negara-negara, gimana interaktifnya dengan pengunjung? Nah, pengunjungnya kan beda-beda juga, beda-beda negara. Ada perbedaan nggak? Kalau misalnya di Indonesia interaksinya begini, di Taiwan kemarin tuh begini interaksinya, atau nanti ke Jepang interaksinya beda lagi. Kita sebelum datang ke Taiwan udah belajar bahasa Mandarin dulu. Ni hao Taiwan gitu, atau mungkin gimana gitu kan, mungkin bisa di spill sedikit gitu. Tapi kayaknya kita agak gelap ya sebenarnya ke Taiwan, maksudnya nggak tahu juga. Kalau gue sih ngerasanya main di Taiwan kayak hampir nggak ada bedanya dengan main di Indonesia sih. Apa sensasi penontonnya gitu. Karena udah musik kali ya, musik tidak membedakan negara. Itu juga ya, kalau itu ya. Teman kalau kemarin emang dominannya audiensnya kan orang Indonesia ya. Gitu. Jadi kayak Aryan padahal manggung berusaha pakai bahasa Inggris. Penonton tetap semua pada woi ngomong Sunda woi. Oke. Loh, ini kan gue berusaha ngomong Inggris supaya audiens Korea, Taiwan yang lain juga ngerti. Jadi kok suruh ngomong Sunda. Lucu sih. Kalau waktu 2019 kami main di Jepang ya cukup, mereka kadang-kadang orang Jepang juga nggak terlalu ngerti bahasa Inggris kan. Tapi mungkin mereka ngerti gestur atau karena udah adrenalin juga. Tinggal diomongin gitu, mereka juga gitu. Kayak nguap ya, orang satu nguap selama musik kalian deliver gitu. Kita bonded by music sih gitu. Tapi ini sih salut banget sih, ada kayak beberapa temen yang kayak kemarin kita nongkrong, ada satu temen yang emang dia nonton 3-3-nya gitu. Orang Taiwan. Orang Taiwan. Iya, orang Indonesia bukan. Wow. Jadi dia travel ke semua kota ini. Iya gitu. Sampai kemarin kita nongkrong, dia datang gitu. Jangan-jangan hotel yang sama lah gitu. Tadi pagi pas buka ini tirai lagi nongkrong. Halo. Saya lagi. Ternyata ada fans beratnya nih. Wow. Luar biasa. Tapi kalau untuk di Taiwan sendiri emang ada banyak sih akhir-akhir ini kayak festival musik yang mana itu kayak mengundang musisi dari berbagai negara khususnya untuk Asia Tenggara. Karena kan emang banyak nih orang-orang Asia Tenggara yang ada di Taiwan. Contohnya let's say Indonesia, kemudian juga Filipina, kemudian Thailand ya, kemudian bahkan Vietnam segala macam. Bahkan ada beberapa festival musik katakanlah seperti Pasiwali dan yang lain-lain itu kayak mengundang musisi dari beberapa negara ini untuk tampil. Yang dimana venue-nya di satu venue ya untuk Pasiwali. Itu ada yang dari Malaysia, bahkan Voice of Baceprot juga sempat. Ya. Event itu. Ya, ada juga Isyana Saraswati waktu hari juga sempat di festival musik ada yang ada di Thailand, yang mana itu venue-nya itu terpencar gitu loh. Jadi kalau lu suka musisi ini ya udah lu ke venue itu gitu loh. Kalau kamu suka musisi ini ya udah lu ke situ gitu loh. Tapi itu satu festival. Iya, satu festival secara keseluruhan yang secara langsung itu kayak memperkenalkan musisi ataupun musik dari negara lain dan juga sembari memperkenalkan destinasi wisata dan juga kuliner yang ada di situ. Gitu. Jadi kayak menurut gua sih planningnya keren deh. Bagus ya. Iya bagus. Yang gua dengar emang si Voice of Baceprot, si VOB manggung sambil makan nasi Padang. Dan pada mereka Sunda ya. Kenapa memperkenalkan nasi Padang? Tandanya datang sekali ke Taiwan
masih kurang. Aduh deh. Tidak cuma di Taipei, Taichung, Kaohsiung, masih banyak titik-titik yang banyak gelar. Ya, Tainan dan yang lain-lain. Iya, makanya mungkin RTI bisa kali sponsor. RTI bikin event ya, RTI bikin event. Jadi nanti kalau emang kebetulan ya dari penyelenggara festival musiknya lagi bilang ada nggak nih yang rekomen di Indonesia lah, langsung. Nah, langsung siapa lagi? Coba sebutin dong. Sering band. Udah ada buktinya nih, dokumentasi ya. Udah terekam. Rekam tak pernah mati ya. Saksi. Oke, untuk mungkin kata-kata terakhir nih, ada nggak yang pengen disampaikan nih? Mungkin bagi teman-teman khususnya yang tadi bilangnya nih, yang sesama band metal juga, yang kayak meluangkan waktunya meskipun kerjaan udah capek, masih ngurus keluarga lagi yang di Indonesia segala macam, tapi tetap kayak menyempatkan waktunya buat latihan karena satu hobi yang sama, bermain musik yang sama. Ada nggak nih mungkin kayak kata-kata ataupun mungkin pesan gitu yang pengen disampaikan kepada mereka Indonesia gitu. yang di Taiwan. Terima kasih sih yang pasti nomor satu ya, mereka meluangkan waktu dan uang dan semua energinya untuk bisa bertemu kita kemarin. Sangat bersyukur sih gue, maksudnya terima kasih banget buat teman-teman itu Indonesia Metal Community Taiwan sini gitu, semuanya thank you. Untuk band-band Taiwannya juga, untuk venue owners, terus semua tim produksi yang terlibat kemarin juga, Hasan, thank you banget promotornya Hasan. Terima kasih banyak. Kalau gue mungkin buat teman-teman yang main band gitu ya, gue salut banget. Gue mau ngucapin terima kasih dan gue salut ngelihat dedikasi dan passion mereka gitu. Dan kayaknya kalau ada teman-teman yang sekarang masih bingung, gue selain kerja mau ngapain lagi ya, mau main band, tapi ini gak usah ragu-ragu karena gue tadi 3 kota ini gue melihat banget teman-teman yang main band ini bener-bener bukan hanya ngisi waktu luang gitu, tapi emang musik yang mereka hasilkan itu memang kalaupun mereka tidak berada di Taiwan, di Indonesia, mereka punya kans untuk jadi. Gitu. Jadi kayak serius gitu. Standarnya udah tinggi gitu. Iya, gitu. Nggak kaleng-kaleng lah ini. Iya. Gitu. Jadi ingat kemarin teman Dream of Death, drummernya selesai manggung langsung pulang karena dia masuk shift kerja jam 2 pagi. Wah, dedikasi ya. Iya. Harus pulang duluan. Kenapa? Iya, saya shiftnya ada jam 2. Buset. Aduh. Dapetin manggung dulu gitu. Luar biasa. Kan, gitu. Oke, mungkin Mas, ada yang pengen disampaikan? Iya, ini kan kayak membangun networking juga kan, Yeah. nggak hanya dengan teman-teman lokal di sini, lokal maksudnya teman-teman Indonesia di sini dan teman-teman lokal di situ gitu, di Taiwan. Jadi ini juga mereka tadinya nggak tahu Seringai, sekarang jadi tahu Seringai. Yang teman-teman Indonesia juga banyak yang akhirnya gue bisa nonton Seringai. Gue dulu waktu di Indonesia, gue tuh dari Jawa Mas, gue tinggal di kota yang lumayan remote, nggak pernah bisa nonton Seringai, malah di Taiwan malah bisa gitu. Jodohnya di sini gitu ketemu. Iya, sementara untuk scene lokal Taiwannya juga, wah Indonesia jadi menarik ya. Terus ketika kita kasih let's say video YouTube atau Spotify, bagusnya algoritmanya kan sesudah Seringai mungkin terus ditampilin muncul band-band Indonesia yang lain. Jadi discoverable gitu. Ya, terus kita juga kayak mempromosikan band-band lain kayak ke teman-teman gitu. Nih lu mesti dengerin nih, ada misalnya gua ngasih 4-5 band yang gue ingat. Terus kalau nggak salah bulan Juni juga akan ada band Indonesia manggung di Taiwan, tour juga di Taiwan, namanya Massacre. Sebisa mungkin bisa hadir mungkin ya, karena mereka band bagus juga. Oke. Gitu. Mungkin datang ke RTI lagi ya kalau ada kesempatannya. Oke, dia senang sekali. Kita Cuman kalau ke gitarisnya Massacre, dia tuh kan agak budak, jadi ngomongnya harus kenceng banget. Oke, siap. Noted. Apa kabar Mas? Gitu. Terus dia mikir, kenapa sih Orang-orang pada teriak-teriak. Nah, orang-orang teriak-teriak ke gue. kerjain ya. Oke, siap. Oke, ya kita sangat terima kasih banyak kepada band musik Seringai. Semoga Sama-sama. Terima sukses kasih. selalu. Terima kasih. Ada kesempatan datang lagi ke Taiwan untuk menghibur kita semua di sini. Dan jangan lupa mampir lagi ke RTI. Pasti. Oke, kita pamit dulu. Sampai Sampai jumpa semua. Dadah. Terima kasih.